Perdana Menteri Yu, apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Xiao Feng sedikit ragu-ragu saat ini. Jika pertarungan berlanjut, mereka, para Master Mahayana dari dinasti Xiao, mungkin akan terbunuh atau terluka. Tapi orang-orang yang menyegel aliansi iblis sama sekali tidak takut mati. Bahkan jika para kultivator iblis ini mati, mereka mungkin tidak dapat mengguncang fondasi aliansi iblis. Tidak ada yang menduga bahwa itu Demon Sealing Alliance akan mendukung begitu banyak kultivator iblis di belakang punggung mereka, dan banyak dari mereka adalah tuan dari alam Mahayana. Sebuah organisasi aliansi untuk menghilangkan setan dan membela Tao kini telah menjadi tempat berkumpulnya para kultivator iblis, yang agak ironis untuk dikatakan. Pangeran, jangan khawatir, kami masih belum memiliki tuan kota Changlang yang belum tiba. Ketika mereka tiba, tidak satu pun dari orang-orang ini yang telah menyegel aliansi iblis akan ingin melarikan diri. Petik 2. Perdana Menteri Yu berkata, Perdana Menteri Yu, bahwa kota Changlang hanyalah kota perbatasan kecil. Berapa banyak master yang bisa ada? Diperkirakan ada beberapa master di ranah Mahayana. Petik 2. Xiao Feng menghela nafas pelan. Tuan-tuan Mahayana ini datang dan tidak bisa mengubah situasi pertempuran sama sekali. Tepat setelah Xiao Feng selesai berbicara, tiba-tiba ada raungan. Kabut gelap di langit semua tersebar oleh suara keras. Kota Kekaisaran, yang baru saja kembali ke kabut gelap, menjadi lebih terang saat ini, dan pada saat yang sama, napas terkuat datang dari kejauhan. Retak, tiba-tiba, guntur mulai berkedip-kedip di langit. Badai petir ini bukanlah kesengsaraan guntur atau guntur dan kilat biasa. Sebaliknya, ada guntur merah dan kilat dengan sedikit tekanan. Setiap guntur dan kilat meledak dengan kekuatan yang menakutkan, membuat semua orang yang hadir merasa tercekik. Semua orang tidak bisa membantu tetapi melihat ke langit, dan kekuatan penindasan semakin dekat dan semakin dekat. Merasakan kekuatan ini, baik orang-orang yang menyegel aliansi iblis dan para penjaga dinasti Xiao bernapas dengan cepat. Wajah semua orang sangat jelek, karena mereka tidak tahu kemah mana dari mereka berdua kekuatan ini milik. Merasakan kekuatan ini, Yu Wenqiang tampak sedikit terkejut. Dia tahu siapa yang akan datang, tapi dia tidak menyangka akan ada orang yang begitu kuat di antara pihak lain. Perlahan-lahan, puluhan biksu perlahan muncul di depan mata semua orang. Pemimpinnya adalah seorang biksu berpenampilan muda, mengenakan baju besi merah, yang sangat heroik. Dan di samping biksu ini, ada seorang biksu tua, jubah lengan lebarnya menonjol, dan guntur merah dan petir keluar dari jubah lengan lebar. Pangeran, orang-orang dari kota Changlang yang ada di sini. Petik 2. Yu Wenqiang berkata pada Xiao Feng. Xiao Feng tampak terkejut. Dia menatap orang-orang di depannya dengan tak percaya. Masing-masing dari mereka adalah kekuatan alam Mahayana, terutama biksu tua. Kekuatan yang menakutkan tidak bisa dilihat sama sekali. Perdana Menteri Yu, kapan kota Changlang memiliki begitu banyak master? Mungkinkah ayah tiri ayahnya? Petik 2. Xiao Feng mengira orang-orang ini telah diatur oleh Xiao Yuanshan sejak lama. Yu Wenqiang tidak menjawab karena dia tidak tahu bagaimana menjawab Xiao Feng, karena Xiao Jian memang diatur oleh Xiao Yuanshan di kota Changlang. Hanya saja Xiao Jian mengembangkan kekuatannya begitu banyak, yang berada di luar harapan Yu Wenqiang. Dan Elder Chu juga tersenyum di wajahnya setelah melihat Xiao Jian datang. Xiao Jian mengambil puluhan master Mahayana dan melihat ke bawah pada semua orang di lapangan. Sekarang siapa yang bisa menang antara Demon Sealing Alliance dan Xiao Dinasti semuanya ada dalam pikiran Xiao Jian. Pangeran Xiao, Anda datang tepat waktu. Petik 2. Elder Chu melihat Xiao Jian dan tersenyum sedikit. Xiao Jian tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengalihkan perhatiannya ke Xiao Feng. Ini adalah kakak tertua yang belum pernah dia temui. Xiao Feng juga merasakan tatapan Xiao Jian, dan mengikuti Xiao Jian dengan empat mata.
Tapi setelah mendengar Elder Chu memanggil Xiao Jian Pangeran Xiao, Xiao Feng bingung. Perdana Menteri Yu, siapa orang ini? Bagaimana posisi di kota Changlang? Petik 2. Mengapa Anda tidak datang mengunjungi saya ketika Anda tiba di Imperial City? Petik 2. Orang yang menyegel aliansi iblis memanggilnya Pangeran Xiao, apa yang terjadi? Petik 2. Xiao Feng bertanya pada Yu Wenqiang. Karena Xiao Feng benar-benar merasakan perasaan roh raja dari Xiao Jian. Yu Wenqiang tidak tahu bagaimana menjawab Xiao Feng, tetapi ketika dia melihat Elder Chu langsung memanggil identitas Xiao Jian, dia juga sangat terkejut. Lagi pula, tidak banyak orang yang tahu identitas Xiao Jian sebagai pangeran dinasti Xiao. Sekarang bahkan orang-orang yang telah menyegel aliansi iblis tahu tentang hal itu, yang membuat Yu Wenqiang merasa sedikit gelisah. Yu Wenqiang melompat dan pergi langsung ke Xiao Jian, dan kemudian berkata, hormat menyambut pangeran kedua kembali ke pengadilan. Petik 2. Perdana Menteri Yu, saya belum pernah bertemu Anda selama bertahun-tahun, dan Anda jauh lebih kuat. Petik 2. Xiao Jian tersenyum sedikit saat melihat Yu Wenqiang. Pangeran kedua, kekuatan Anda di kota Changlang tidak kecil lagi. Anda telah dikultivasikan begitu banyak master berkuda di alam, dan Anda juga didukung oleh biksu tercerahkan ini. Petik 2. Tapi pangeran kedua tahu bahwa Kaisar Xiao tidak menyukai orang-orang di bawah yang mengolah tenaga. Petik 2. Yu Wenqiang mengingatkan Xiao Jian. Sekarang kekuatan pengembangan Xiao Jian terlalu besar, yang akan mengancam seluruh dinasti Xiao. Kekuatan dan kekuatan Xiao Feng saat ini tidak cocok untuk Xiao Jian. Perdana Menteri Yu, bagaimana jika ayah saya tidak suka saya mengolah tenaga? Petik 2. Xiao Jian tiba-tiba tersenyum dingin. Dan biksu tua di sebelahnya tiba-tiba mengambil tindakan terhadap Yu Wenqiang. Dengan gelombang jubah lengan bajunya, guntur merah dan petir tiba-tiba membombardir Yu Wenqiang. Yu Wenqiang tidak menyangka bahwa itu Xiao Jian akan tiba-tiba mengambil tindakan. Dia tidak bisa menghindar untuk sementara waktu dan terkena petir langsung. Tubuhnya jatuh seketika. Yu Perdana Menteri. Petik 2. Melihat ini, Xiao Feng dengan cepat melangkah maju dan menangkap Yu Wenqiang. Pangeran kedua, Anda. Petik 2. Yu Wenqiang menatap Xiao Jian dengan tatapan kaget di wajahnya. Perdana Menteri Yu, jangan salahkan saya dikurung di tempat di kota Changlang di mana burung tidak buang air besar, dan saya sudah muak. Petik 2. Saya juga pangeran dinasti Xiao. Kekuatan dan kekuatan saya saat ini tidak sebanding dengan saudara saya. Mengapa dia putra mahkota? Petik 2. Ini tidak adil. Ayah, dia tidak adil sama sekali. Berapa yang ayah bayar untuk saudara yang pernah gila ini, tapi berapa yang dia bayar untuk saya? Petik 2. Saya datang hari ini untuk merebut tahta. Mulai sekarang, Kaisar Xiao dari dinasti Xiao akan menjadi saya. Petik 2. Hahaha. Xiao Jian menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara, mengangkat kepalanya dan tertawa. Elder Chu dan semua orang dari aliansi iblis Feng tertawa liar ketika mereka melihat adegan ini. Penatua Chu, Anda benar-benar licik. Petik 2. Master Sekte Zhou memuji Elder Chu. Sekarang mereka tiba-tiba memiliki begitu banyak master mengendarai lingkungan untuk membantu, dan orang-orang ini di dinasti Xiao tidak dapat menolaknya sama sekali. Wajah Yu Wenqiang sangat jelek. Dia tidak mengharapkan hasil ini. Perdana Menteri Yu, apa yang terjadi? Siapa orang ini? Petik 2. Xiao Feng bertanya pada Yu Wenqiang. Yu Wenqiang hanya bisa menghela nafas tanpa daya dan memberitahu identitas Xiao Feng Xiao Jian. Wajah Xiao Feng penuh syok. Dia tidak pernah tahu bahwa itu dia memiliki saudara tiri. Selama bertahun-tahun, mereka telah dipenjara di kota Changlang, dan mereka belum pernah bertemu. Melihat Xiao Jian di depannya, Xiao Feng tiba-tiba merasa sedikit malu.
Apakah itu wilayah Xiao Jian atau kekuatan Xiao Jian, itu memang bukan sesuatu yang bisa dia bandingkan. Sebagai pangeran dinasti Xiao, dia menjadi gila bagi wanita. Melihat Xiao Jian ini, jelas bahwa itu dia adalah seorang raja. Saudara, jika Anda ingin status ini sebagai putra mahkota, saya bisa membiarkannya kepada Anda. Sebagai pangeran dinasti Xiao, apakah Anda menonton tanpa daya sebagai dinasti Xiao hancur di tangan aliansi penyegelan iblis? Petik 2. Xiao Feng berencana untuk melepaskan statusnya sebagai putra mahkota untuk mendapatkan bantuan Xiao Jian. Jika Xiao Jian berdiri bersama orang-orang yang menyegel aliansi iblis, akan sulit bagi dinasti Xiao untuk bertahan kali ini. Putra mahkota, Xiao Jian mendengus dingin, saya tidak ingin status putra mahkota sekarang, saya ingin tahta. Petik 2. Setelah Xiao Jian selesai berbicara, dia memimpin orang-orang ke sisi Demon Ceiling Alliance. Ketika Elder Chu melihat ini, jangan menyebutkan betapa bahagianya dia. Dia tersenyum dan berjanji, Prince Xiao, jangan khawatir, aliansi penyegel iblis kami pasti akan mendukung Anda dalam mengambil tahta. Petik 2 tanda hubung. Terima kasih Elder Chu. Saya berharap bahwa di masa depan kita, dinasti Xiao dan aliansi iblis Feng, dapat terus bekerja sama dan menyatukan seluruh surga dan dunia manusia. Petik 2. Xiao Jian tersenyum sedikit dan berkata, hahaha, itu pasti. Penatua Chu tertawa. Pada saat ini, di aula markas Liga Iblis Fengming, Zuo Tianzeng sudah memecahkan mulutnya dengan gembira ke pipinya. Yang mulia 10, saya katakan, dinasti Xiao tidak lebih dari ini. Anda hanya perlu menggunakan sedikit trik, dan dinasti Xiao akan hancur. Petik 2. Sekarang Anda lihat, dalam waktu 1/4 jam, dinasti Xiao akan mengubah dinastinya. Petik 2. Zuo Tianzeng berkata dengan gembira. Dia ingin dipuji oleh Yang Mulia 10, dan kemudian membiarkan Yang Mulia 10 tahu bahwa dia melakukan perjalanan ini dengan sia-sia. Meskipun dinasti Xiao sangat kuat, itu masih dimenangkan dengan sendirinya. Tapi siapa yang tahu bahwa itu 10 Highness hanya tersenyum sedikit, dengan senyum yang menarik di wajah mereka. Senyum ini muncul di wajah seorang remaja, yang membuat orang merasa sedikit bingung. Dan di kota kekaisaran, Yu Wenqiang membuka matanya dengan marah dan berkata kepada Xiao Jian, Pangeran kedua, apakah Anda benar-benar ingin mengkhianati dinasti Xiao dan mengkhianati Kaisar Xiao? Petik 2. Dia adalah ayahmu, bagaimana kamu bisa menjadi saudara? Petik 2. Yu Wenqiang ingin Xiao Jian bangun dan tidak boleh digunakan oleh Demon Ceiling Alliance. Perdana Menteri Yu, diamlah. Jika Anda berada di pihak saya sekarang, saya dapat terus menjadi Perdana Menteri dinasti Xiao. Petik 2. Tetapi jika Anda masih bodoh, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Petik 2. Xiao Jian berkata pada Yu Wenqiang. Yu Wenqiang tahu bahwa itu Xiao Jian bertekad untuk merebut tahta, jadi dia berhenti membujuk, tetapi auranya meroket. Dengan saya di sini, saya tidak akan membiarkan siapapun merusak dinasti Xiao. Petik 2. Suasana Yu Wenqiang memenuhi seluruh kota kekaisaran. Yu Wenqiang juga memiliki kemampuan nyata untuk menjadi Perdana Menteri dinasti Xiao. Merasakan napas Yu Wenqiang, Elder Chu berkata kepada Xiao Jian, Pangeran Xiao, hal berikutnya tergantung pada Anda. Jika Anda membutuhkan bantuan, kami dapat melakukannya kapan saja. Petik 2. Elder Chu ingin Xiao Jian memimpin orang untuk bertarung dengan Xiao Feng, sehingga orang-orang dari dinasti Xiao dapat saling membunuh. Jika mereka menyegel aliansi iblis, mereka dapat menuai keuntungan dari nelayan. Jika kekuatan Xiao Jian juga menderita banyak korban pada saat itu, aliansi iblis dapat menelan dinasti Xiao dalam satu tegukan, dan Xiao Jian tidak perlu melakukan apapun tentang Kaisar Xiao. Penatua Chu, tonton saja pertunjukannya. Petik 2.
Keluarga Xiao tersenyum sedikit, tiba-tiba menjadi dingin, dan meraih leher Elder Chu secara langsung. Pada saat yang sama, orang-orang yang dibawa Xiao Jian bersamanya juga mengambil tindakan terhadap para biarawan dari aliansi Iblis Feng di sekitar mereka. Karena begitu tiba-tiba, banyak biksu dari aliansi penakluk iblis tidak menanggapi dan meninggal secara tragis. Elder Chu tercengang, bahkan Yuan Qiang dan yang lainnya. Perubahan mendadak dalam kata-kata ini begitu cepat sehingga mereka tidak bereaksi sama sekali. Pangeran Xiao, kamu, apa yang kamu lakukan? Petik 2. Elder Chu bertanya dengan wajah terkejut. Apa yang Anda katakan? Xiao Jian tersenyum dingin, sungguh konyol bahwa Anda menyegel aliansi iblis dan ingin mengasingkan saya dan ayah saya. Ini juga pilihan saya sendiri untuk menjaga kota Changlang, dan itu tidak dipaksa oleh ayah saya. Petik 2. Kakak sulung saya telah dijadikan putra mahkota, dan saya tidak cemburu sama sekali. Saya masih bahagia untuk kakak tertua saya. Petik 2. Cukup gunakan trik kecil Anda pada orang lain. Petik 2. Puff. Xiao Jian tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan leher Elder Chu langsung patah. Setelah seteguk darah menyembur keluar, tidak ada suara. Setelah Elder Chu meninggal, Master Sekte Zhou segera berbalik dan melarikan diri, bahkan meninggalkan Tian Luo dan Tian Xia sendirian. Begitu pemimpin Sekte Zhou melarikan diri, banyak biksu dari Liga Iblis Konfusianisme segera membuat pot bubur dan mulai berlari untuk hidup mereka. Kill! Xiao Jian mengangkat tangannya dan berteriak, dan para biarawan yang dibawanya mulai memburu orang-orang yang menyegel aliansi iblis. Xiao Feng juga terbangun dari keterkejutannya saat ini dan melambaikan tangannya, bunuh aku, jangan biarkan siapapun yang menyegel aliansi iblis pergi. Petik 2. Kali ini, para biarawan yang menyegel aliansi iblis menjadi mangsa dan diburu oleh para penjaga dinasti Xiao.